Em, Kalau yang dukung Patrick Kluivert kan bahasanya ini nggak ada anak emas. Jadi di mata Kluivert semua sama. Semua sama. Semua sama. Jadi dilihat dari performa klub, masuk dengan kemampuannya, dengan strateginya yang dipengen. Tapi buktinya begini-begini juga. Nah itu, nah itu masalahnya di situ. Masalahnya belum ada pola yang dia nih menunjukkan karakternya kayak gimana gitu. Apalagi lawan Irak kita pengalaman nggak bagus. Nggak bagus emang. Satu-satunya cara bertahankah atau ini ya Mas ya? Bertahan. Lawan Irak tuh bertahan. Sebenarnya lawan Saudi sebenarnya kita serangan balik aja, tapi langsung menyerang kan. Serangan balik aja, nunggu gitu. Nunggu serangan balik, gak usah diserang, bertahan, dianalisa, begitu seharusnya gitu. Sebenarnya dengan kualitas pemain kita sekarang tuh jauh lebih bagus dibanding zaman STI. STY. Lebih lengkap, skuadnya lebih dalam, mau ganti sama siapa aja oke. Cuman ternyata tidak bisa dimanfaatkan dengan maksimal oleh Patrick Kluivert. Nah, ini kalau sampai nanti lawan Saudi kan udah kalah. Lawan Irak kalah, bubar udah. Bisa bubar. Nanti Menpora akan marah, manggil PSSI. Gimana itu ya? Saya sebagai Menpora akan meminta PSSI bertanggung jawab melalui ketua umumnya. Ya. Gitu. Saya akan panggil ketum PSSI. Datanglah ketum PSSI. Loh, kok saya? Saya sendiri ternyata. Mohon maaf, salah. Ternyata saya sendiri. Tapi hitung-hitungannya gimana tuh Mas Gaib ya? Kalau misalnya Indonesia nih menang lawan Irak 3 poin kan? Arab sudah 3 poin. Nanti Arab lawan Irak, ternyata Arab kalah, Irak menang 3 poin. 3-3-3 dong tuh ya? Iya, tergantung selisih gol berarti. Selisih gol ya? Ya. Jadi kalau misalkan kita menang lawan Irak, saya nggak tahu hitungannya apakah head to head ataukah selisih gol. Misalnya kita lawan Irak menang 1-0, kemudian Irak menang lawan Saudi 1-0, berarti yang jumlah golnya paling banyak itu kan berarti Saudi, yang kedua Indonesia karena kita nyetak 2 gol. Jadi mungkin itu atau head to head. Yang peringkat 1 udah pasti lolos, peringkat 2-nya mana? Irak sama Indonesia yang menang kita, jadi kita yang lolos. Nggak tahu saya ininya. Kalau dengan karakter Irak sih kayaknya dia kalau ngelawan Arab Saudi akan mati-matian sih. Kalau menurut saya begitu mereka menang lawan Indonesia, dia akan mati-matian lolos segera. Tipikalnya begitu kan. Sebenarnya Irak juga udah tahu Saudi ini bakal akal-akalan juga dengan wasit segala macam gitu. Tapi dia pasti juga akan memaksimalkan ini untuk meraih kemenangan supaya bisa lolos langsung di Piala Dunia. Karena kalau cuma peringkat 2 terbaik, pertandingannya masih sangat panjang. Itu ngelawan ini ya, Lawan CONCACAF atau yang Amerika Latin ya. Amerika Latin ya. Kita bisa lawan Bolivia, bisa lawan Peru, kita bisa lawan siapa lagi tuh? Lawan Paraguay. Kita bisa lawan ini Nunes di Uruguay kalau misalnya dia peringkatnya juga bawah. Atau lawan yang Amerika Latin yang paling bawah itu siapa sih? Apa? Sebenarnya Amerika Latin ya? Peru, Bolivia, mana? Nicaragua. Nicaragua sama Amerika ya? Amerika. Saya nggak ngikutin lagi kalau Amerika Latin. Negaranya apa? Peru, Bolivia, Kolombia, Paraguay, Uruguay, Brazil, Argentina. Mana lagi? Nah, ya itulah. Banyak, ada banyak dia. Ya artinya kan peluang kita makin tipis ya. Makin tipis. Kalau kita melawan lawan Paraguay misalkan. Kita lawan tim Afrika yang waktu Olimpiade aja. Saya tuh mencari ini Mas Gaib, mencari peluang kemungkinan untuk ke 1 itu berarti udah mustahil kah? Ya udah mustahil. Kalau misalnya ya kita nggak tahu kan namanya bola. Menang nih lawan Irak. 5-0. Nah. Saudi kalah lawan Irak. Kan sama-sama 3. Ya kita lolos lah peringkat 1. Nah. Tapi Saudi yakin saya akan ngejar seri aja. Dia udah jadi juara 1. Jalan emang. Juara 1. Udah tuan rumah. Udah tuan rumah. Mainnya paling belakangan lagi nanti. Jedanya ini. Jadi ya. Jadi yang bisa mungkin kita dapat tuh runner up. Runner up. Yang tadi Mas Gaib bilang lawan Amerika Latin tadi. Amerika Latin tadi. Ya, tapi dengan catatan sama Irak berarti harus 2-0 kali ya? Iya. Kalau 1-0 berat juga nanti. Agak riskan. Kecuali kalau Arab Saudi bisa ngalahin Irak ya. Atau seri minimal. Iya. Atau seri. Pasti dia nyari inilah jalan aman mereka mah.
Ya pasti. Memang dari pas undian, ketika kita satu grup sama Saudi sama Irak, memang udah berat banget. Kecuali kita segrup sama Oman, tuh agak mendingan tuh sama Oman. Kemarin Oman lawan Qatar kan bisa menahan imbang Qatar. Imbang loh dia. Imbang, makanya Oman bertahan itu kemarin. Bertahan aja. Iya, waktu si Kluivert nih ya. Kenapa nggak bertahan gitu? Jadi ini pasti kekecewaan yang teramat sangat buat pecinta sepak bola di tanah air. Ini harapan kita paling dekat menuju Piala Dunia. Nggak ada lagi, kita belum tahu kesempatan itu akan datang lagi atau tidak. Iya, aku juga nggak setuju tuh Mas Gaib, ada yang bilang kayak gitu Mas. Ada yang bilang ini persiapan untuk kita di Piala Dunia berikutnya, regenerasi supaya ini. Belum tentu ini. Gini, kalau kita membangun timnas dari kompetisi yang benar, itu bisa jadi harapan. Tapi kita masalahnya pakai jalur pintas. Pemain-pemain naturalisasi yang pernah punya darah Indonesia. Ini kan berarti kan cara pintas sebenarnya. Harapannya dengan cara pintas ini, kita akan lolos dengan cepat masuk Piala Dunia. Kalau kita mau ngomongin proses, nah kompetisi dibangun kayak Jepang. Kayak Vietnam tuh lagi proses nih, pemain lokal semua yang dibangun. Dia bilang nanti kita akan masuk Piala Dunia tahun segini, wajar. Tapi kalau kita nggak ada kata lain, juara menuju Piala Dunia udah. Lolos Piala Dunia. Berarti Dunia. beralasan ya, Patrick Kluivert kalau kita gagal di sini, out itu? Iya. Karena ada yang bilang kan kasih kesempatan, dia baru 5 pertandingan. Dari awal, Bang Ete itu tidak pernah menargetkan Erick Thohir, menargetkan Patrick Kluivert itu juara, lolos Piala Dunia, nggak pernah. Tapi menurut saya, ya dengan merekrut dia kan artinya emang pengen lolos. Kalau emang nggak niat lolos ya nggak usah diganti, STY aja sampai STY lolos nggak, lolos ya. Kalau nggak lolos gue ganti, pasti dia bisa terima. Gitu. Jadi iya juga ya. Cuman ini laga kan masih berlangsung. Kita perlu, itulah enaknya orang Indonesia. Orangnya baik, kasih kesempatan lah untuk dia membuktikan diri ya. Tapi saya sih secara pribadi setelah melihat performan Patrick Kluivert di awal dia memegang timnas sampai dia sekarang, saya nggak yakin bahwa dia akan bisa meloloskan Indonesia. Tapi kadang uniknya sepak bola tuh gitu ya. Misalnya nih, permainan jelek, tapi ternyata menang 1-0. Orang akan mulai menganalisa ini. Kalau semalam hasilnya misalnya 2-2 misalnya, mungkin akan ada sebagian yang memuji meskipun mengkritik. Iya, memang. Kritik itu kan datang ketika kalah. Ketika menang, walaupun mainnya jelek, tetap aja dipuji. Iya kan? Iya. Mainnya jelek, tapi menang ya udah. Emangnya pelatih Jose Mourinho mainnya bagus timnya. Waktu jadi Chelsea juara di Porto, mainnya nggak bagus-bagus juga. Iya. Tapi dia juara. Itu yang juara Piala Liga Champions sama Inter. Juara Serie A sama Inter juga. Juara Liga Inggris sama Chelsea. Walaupun mainnya begitu ya tetap aja dipuji. Karena juara. Main bola tuh juara. Karena hasil. Buat apa main cantik tapi nggak juara? Cuma dibilang, oh ya bagus itu. Kayak kita bikin media, yang nonton banyak. Kok nggak ada iklannya juga. Mas Gaib, kok ngomong-ngomong saya ngeliat itu di timnas era Patrick Kluivert ya. Ball position bagus, serangan ada, tapi nggak ada yang jadi gol. Kalah. Kok jadi kelihatan di Patrick Kluivert ya? Iya. Ya kan, melawan Australia ball position, wah bagus. Ya? Iya, tapi kalah telak tuh. Nah ini kalau kita lihat timnas lawan Irak nih, hari Sabtu dini hari. Tadi sempat kita ngobrol soal permainan bertahan. 2:30 berarti ya? Iya, 2.45 ya tadi ya. Aduh, malam banget lah gitu ya. Iya. Berarti di Saudi itu jam 9 malam ya? Iya, beda 4 jam kan? Beda 4 jam. Iya benar. Nah itu gimana tuh lawan Irak tuh? Apakah pemain-pemain yang sekarang ini harus diganti? Ganti. Berarti total dong? Ganti. Kecuali kiper kali? Menurut saya, ya kecuali kiper ya. Menurut saya, kembalikanlah. Timnas kita udah biasa dengan 3 back. Berarti Jay Itzes, Rizky Ridho, Hapner. Udah 3 di situ. Kiri kanannya Dan James sama Kevin Dix. Tengahnya ada Paulo Pessi sama Tom Haye atau Paulo Pessi sama Kambuaya. Kalau emang Tom Haye lagi kondisi nggak bagus ya, udah Paulo Pessi sama Kambuaya suruh bertahan aja. Depannya baru tuh Ole Romine, kemudian ada Jonathan, kirinya bisa dengan Ragnar. Gitu. Dicoba aja begitu.
Iya, iya. Jangan dicoba semuanya, depannya baru, tengahnya baru, belakangnya baru. Depan yang baru, tapi tengah sama belakangnya pemain yang udah senior, yang udah chemistry-nya bagus, yang udah dapat lama. Gitu. Karena Kalau nggak di gitu susah. di back ini nama-nama juga kan bagus-bagus ya. Ada Reinders, Eliano. Semalam main juga ya, Eliano Reinders. Main juga ya. Terus Mauro Zylstra. Mauro Zylstra ini main di uji coba kemarin ya lawan Taipei. Ini adanya Royal Zylstra nih. Hah? Saya kadang bingung nih Mas Gabe yang serius yang mana ini. Terus juga Sen Patinama perlu layak kayaknya dikasih peluang deh. Iya, Patinama tuh jarang main ya, kasihan ya. Iya di timnas. Iya. Tadi klubnya main terus tuh. Dia sama Sandy, iya sama Sandy Walsh. Keren loh dia sebenarnya. Bagus. Tapi nggak tahu pilihan Patrick Kluivert ya. Saya pikir Sandy Walsh tuh layak loh main sebenarnya. Keren loh dia. Semalam gimana? Ya bagus mainnya. Dia sebenarnya Duo Yance ini cadangan dulu lah. Iya. Duo Yance itu main kalau kita udah ketinggalan. Karena dia kan menyerang. Untuk sementara kalau kita belum ketinggalan ya mainin dulu aja tuh. Sandy Walsh itu. Keren loh. Sandy Walsh tuh keren. Suka saya sama Justin Hubner tuh. Kan dia nyetak gol ke gawang Jepang kan waktu Piala Asia kan. Keren itu. Aduh gimana kasih tau Bang Patrick ya? Ntar saya WA lah, Bang Patrick nih ada dari bos saya nih minta tolong dibenerin skuadnya. Terus kita juga kalau di posisi penjaga gawang tetap ya? Iya nggak ada lagi pilihan udah. Tapi emang semalam kalau nggak ada Paes mungkin lebih dari itu kali ya. Kita peluang cuma 2. Dan dua-duanya, kita peluang 3 ya, karena Elio Romeni baru masuk aja udah 2 peluang tuh dia. Ya dengan adanya Ole nih hari Minggu ya, kita berharap timnas bisa rebound lah. Oh Verdong. Oh iya Verdong kan juga katanya kondisi lagi kurang bagus gitu. Kemarin kan nggak bagus karena cedera kecil katanya di paha. Nanti main tuh Mas Gabe lawan Irak itu. Ya berarti Verdong di kiri. Ini kalau saya pikir ya, Verdong di kiri, J.I. Jess, Rizky Ridho, Kevin Dix. Udah 4 dulu nih jagain barang ini. Udah. Di tengahnya ada Paulo Pessi sama Tom Haye. Kemudian ada Kambuaya, depannya Ole, kirinya bisa Stefano Lillipali atau Ragnar, kanannya Jonathan. Itu tim pilihan saya. Tim pilihannya. Nah, kita lihat besok apakah. Tapi tim pilihannya kok kayak mirip-mirip STY ya? Ya bukan, kita kan mengcombine ya. Karena tengah tuh harus solid. Dan J.I. pernah bilang lebih nyaman main sama siapa? Yang jelas dia lebih nyaman main sama Rizky Ridho. Oke. Rizky Ridho. Bismillah, saya ajak teman-teman yang nonton mendoakan semoga keajaiban muncul. Ya, tetap semangat. Jangan patah arang. Seperti J.I. bilang, ini pertarungan berat, tapi bukan berarti mustahil. Dia bilang, it's not the end. It's not the end. Nah, kita harus percaya. We believe. Thank you, Mas Gaib. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Terima kasih semua yang udah nyaksiin. Sampai jumpa.